Hello everyone, hai apa kabar kalian semua? Nama gue Sydney Sanders. Happy New Year, ini video pertama gue di tahun 2026 ini. Gue nggak akan pernah melupakan kalian. Dan dari judulnya, video ini akan simple ya. Dimana video ini gue bakal buat video yang udah pernah gue buat di tahun 2021. Oke, di video ini gue bakal one brand tutorial, one brand makeup review lebih tepatnya ya. Untuk Wardah, oke. Buat lu pada yang nggak follow gue di Instagram atau nggak di TikTok, gue emang lagi sering banget buat one brand review for each local brand. Lebih fokus ke local brand aja karena produk-produk yang paling gampang gue dapet. And of course, you guys know produk Wardah itu banyak banget. But I make sure this video gue bakal pakai produk-produk yang lumayan gampang didapat, oke. Alias tuh nggak perlu order online. Ini lu pergi ke toko makeup mana aja harusnya ada. Gue sebenarnya udah tahu sih hasil akhir dari makeup ini seperti apa. So this is not the first impression. Gue yakin hasil muka gue bakal bagus banget, oke. But we'll see. Karena nggak semua produk di sini bagus, nggak semua produk Wardah bagus. Ada yang gue nggak akan rekomend sama sekali, but ada beberapa yang akan sangat gue rekomend, oke. Alright, so let's start untuk produk Wardah yang pertama. I don't have a lot of time by the way ya. Gue janji di Instagram gue bakal buat tutorial Dubai Chewy Cookie dan bakal gue kirimin ke lu pada. So I don't have a lot of time. Let's get started. Untuk produk Wardah yang pertama yang bakal gue review di video ini adalah produk sunscreen mereka yang bernama Wardah UV Shield Physical Sunscreen Serum, oke. Ini adalah physical sunscreen yang mereka buat, yang mereka akui sebagai physical sunscreen tanpa white cast, oke. And I will say walaupun emang sunscreen ini sangat-sangatlah ringan, jujur rasanya kayak pakai chemical sunscreen banget di wajah gue. Masih ada sedikit white castnya, alright, kayak very minim in a sense. Maybe some people will call it tone up effect, tapi I know saat gue pakai sunscreen ini masih ada warna yang gue tahu, oh itu bukan warna kulit gue. Mungkin buat kalian yang kulitnya jauh lebih terang pada gue gak bakal kelihatan white cast sama sekali, but I bet untuk yang kulitnya jauh lebih gelap pada gue bakal sedikit berasa gitu loh, like kelihatan lah ini ada white castnya sedikit. Tapi yang ngebuat gue paling amazed sama sunscreen ini adalah karena emang beneran kayak chemical sunscreen, rasanya very serumy like, sangat-sangatlah blends into the skin, ringan juga dipakai. However, you have to remember kalau physical sunscreen dari si Wardah yang ini tidak tahan air, oke. I think alasan mereka buat ini tidak waterproof adalah biar gampang dipakai untuk wudhu gitu. Jadi lu nggak perlu hapus dulu pakai micellar water, bisa lu pakai air aja. But definitely with that said, ini nggak cocok buat olahraga ya. Walaupun si physical sunscreen serum dari si Wardah ini kelihatannya bagus banget on my face, like I really enjoy it. Ini nggak cocok dipakai di atas makeup. Setiap base yang gue pakai di atas sunscreen ini tuh somehow memberikan efek-efek kayak apa, titik-titik yang aneh-aneh gitu, very patchy, sangatlah memudar. Jadi kayaknya ini tipe sunscreen yang bagus dipakai sebagai sunscreen aja, bukan sunscreen yang bagus dipakai sebagai base makeup. Even saat gue pakai color fade cushionnya mereka tetap gak bagus, tetap patchy. Jadi ya a standalone sunscreen yang bagus buat lu pada yang lagi gak mau makeupan, oke. Karena cakep kok kelihatannya, ringan rasanya for indoor, for outdoor not really sure, tapi for indoor typical sunscreen kerja kantoran, mungkin sekolah yang lagi nggak hari olahraga, it's fine. Oke, sebelum kita lanjut ke makeupnya, masih ada satu lagi produk skincare dari Wardah yang gue pakai alongside with the makeup, yaitu their lip balm, their tinted lip balm, their tinted lip serum, yaitu bernama Wardah Jelly Balm Lip Rescue. Oke, basically kayaknya ini adalah jawaban mereka untuk lip balmnya, tinted lip balmnya si Laneige, you know, yang bentuknya kayak donut applicator seperti itu, karena bentukannya sama ya seperti ini, lihat nih, ini tuh. Karena kalau tinted lip balm mereka udah punya, like I already swatched them on the TikTok, oke, udah pernah ya. Banyak banget produk Wardah yang gue swatch ya, like tiba-tiba gue tersadarkan alasan kenapa lu pada itu suka banget sama Wardah, karena kemungkinan lu pada itu ketemu video gue saat lu nyari review Wardah. Right, so lip serum, lip rescue dari si Wardah yang bernama Jelly Balm ini, it's okay. Like I'm not really a fan of it, cuman ada dua shade clear dan juga shade yang dusty rose ini. Harusnya adalah shade yang lebih ke natural looking for your lips gitu kan. Tapi gue merasa kalau lip balm ini kurang moisturizing, oke, hydrating, yes, dimana dia ngebuat bibir gue kelihatan basah, berasa nggak kering, tapi kurang moist gitu loh, kurang lembab ya, rasanya kurang berat aja. I need my lip serum atau lip balm itu untuk jadi lebih berat, dan ini kurang berat rasanya. Even warna yang dusty rose ini juga looks a bit weird, saat biasanya gue merasa Wardah creates a really nice pink, tapi yang dusty rose ini feels peachy, kurang natural gitu warnanya, kurang bagus. So untuk si lip rescue jelly balm dari Wardah ini I'm not really a fan of, oke, kayak it's okay, masih jauh lebih bagus sih from this island, definitely. Nah, alright, let's move on to the makeup. Untuk complexion gue bakal pakai cushion mereka yaitu yang si Wardah Color Fit Perfect Glow
cushion, oke, shade yang bakal gue pakai. Karena kulit gue agak sedikit menggelap karena aku lagi rajin lari. I'm not sure apakah gue masih 42N. Kemarin sih gue coba 42N, looks a bit lighter walaupun ada tone-nya masih oke. Takutnya pakai 42W itu terlalu kuning, alright. But let's swatch it aja dulu, kita lihat. Tadi 43W, it just looks too warm gitu. Like kelihatan banget kalau ini undertone-nya kuning. Gue bakal buka yang baru by the way karena yang 42N sebelumnya udah hampir habis. 42N. Yes, kayak I feel like for undertone wise masih jauh lebih bagus 42N. Iya, definitely 42N masih jauh lebih cocok di kulit gue dibanding si 43W ini kuning. Oke, so what is Lift Junkie review buat si Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion ini? Ini salah satu cushion yang I actually really like, especially setelah mereka formulasi ulang ya. Sebelumnya gue inget banget yang pernah gue cobain tahun 2021 juga, gue kurang suka gitu, perhaps it was too thick for me, but somehow with this new formulation mereka bisa memberikan apa ya, coverage yang cukup juga, tapi somehow nggak berasa terlalu dempul. At least dia lebih ringan gitulah ya di kulit gue. Dan like it has a very nice coverage. You guys can see, ini gue pakai tadi saat nge-tap di dalam cushionnya nggak banyak-banyak, oke? Dan ini sedikit info buat lo pada yang ngerasa kenapa setiap kali pakai foundation atau enggak cushion itu kok kayaknya di bagian jidat itu putih banget tapi di bagian lain itu enggak. Dan jawabannya adalah it's normal, alright? Sangat-sangatlah normal dimana matahari saat pertama kali kena kulit lo adalah jidat yang paling pertama kena, oke? So it's very normal untuk bagian jidat itu kelihatan sedikit lebih ashy atau enggak match foundationnya. It's fine, nggak perlu beli foundation lagi, oke? Tinggal pakai tipis-tipis aja di bagian situ, nggak perlu setebel yang area yang lain. Tapi biasanya apa paling sering gue lakukan selain tap tipis-tipis aja di bagian situ adalah untuk pakai bedak yang mungkin jauh lebih gelap sedikit, oke? Nothing too extreme. Kalau misalnya emang lu nggak nyaman atau nggak bisa pakai bronzer. Jadi untuk si Color Fit Perfect Glow Cushion ini, I do really like it, oke? Dia has a good coverage, has a glowy natural finish, nggak terlalu becek gimana gitu, dan rasanya ringan. And I find that this cushion lasts all day, oke? Kayak if you want to make sure complexion lo itu juga tahan seharian, lo pakai series Color Fit mereka. Lo pakai ini habis lo set pakai loose powdernya, your complexion will not move, oke? Alright my friends, so I made a mistake. Kemarin saat gue ke Murni untuk beli semua produknya Wardah, I thought gue udah punya concealernya mereka, and turns out saat gue sampai di rumah, yang gue punya itu adalah concealernya Insta Perfect, oke? Insta Perfect is very different than Wardah. Insta Perfect is its own brand, walaupun kayaknya dulu ada Wardah Insta Perfect gitu, tapi setelah itu mereka pecah kongsi. No, kayak mereka memisahkan diri aja ya. Insta Perfect kayaknya lebih ke makeup dan skincare juga. I don't know why. You know what? I don't know why kenapa si Wardah itu beda dengan Insta Perfect. Kayak produk-produknya sama, brandingannya hampir mirip juga. Jadi kayak agak membingungkan nggak mau ya? Apakah harganya jauh lebih mahal? I'm not sure, I never really pay attention untuk... You know what, it's been many years, oke? Udah hampir 10 tahun dimana gue setiap kali beli produk makeup itu gue nggak lihat harga. Kenapa? Karena biasanya aku pakai untuk review aja. Jadi itu investasi untuk Lift nih ya. But anyways, I'm not sure apakah sebenarnya mereka punya concealer atau enggak. Kalau mereka punya, I'm sorry, nggak ada di video ini yang akan gue review. But I do have highlight and contour palette, oke? Ini pun juga gue baru tahu saat gue kemarin pergi beli produk-produk mereka, yaitu si Wardah Color Fit Highlight and Contour Palette. So basically ini adalah apa ya? Ingat zaman-zaman tahun 2017, 2016 banyak banget kayak face palette. Ini adalah face palette dari Color Fit di mana ada 3 produk di sini, oke? Ada 3 produk yang gunanya adalah untuk mengcontour, meng-highlight dan highlight glow gitu. Tapi kayaknya untuk bagian highlightnya ini nggak bisa gue pakai. Perhaps it's too dark for me. For the contour, ada 2 shades mereka. Ada shades yang medium dan juga yang light. Tapi karena gue ngerasa aku masih butuh banget concealer, gue bakal tetap pakai si Insta Perfect concealer ini ya, yang namanya apa? Insta Perfect Skin Veil Cover Concealer shade 30 beige, oke? Ini shades for highlight only. Nggak bisa gue pakai untuk bekas jerawat karena as you guys can see terlalu terang. I almost love this concealer ya. Untuk sedikit reviewnya aja, walaupun kita lagi nggak nge-review Insta Perfect, tapi karena is produknya saudaranya Wardah ya udah sekalian aja review. Untuk si Insta Perfect concealer ini, it's great for under eye concealer ya. Kayak maksud gue ini beneran brightening, very easy to blend and high coverage. Sayangnya gue ngerasa semakin lama gue pakai concealer ini itu, it's very cakey, oke? Kayak apa namanya, gue nggak pernah punya masalah dengan creasing on my under eye. Like masalah kulit gue bukan di situ aja ya, bukannya aku pengen sombong, but I don't have creasing under my eyes
usually, alright. Dan gue merasa tiap kali gue pakai Insta Perfect ini jauh lebih creasing gitu. Aku merasa age up a bit, which is something I don't really want. Gue pengen concealer gue untuk highlight aja gitu kan, untuk ngebuat makeup gue lebih berdinamis, tapi somehow ini malah ngebuat my under eye jauh lebih prominent. So sangatlah disayangkan karena menurut gue efek brightening-nya ini bagus banget. The coverage is really good, blendability-nya oke, saat di set pun bagus. Cuman ya itu kayak, yes, I cannot say it's cakey, it settles into my fine lines basically. Alright, so now let's go back to Wardah products again. Untuk si Color Fit Highlight Contour Palette shades medium terdiri dari 2 produk cream untuk highlight dan juga contour, dan juga 1 produk powder. Jadi untuk si glow-nya ini kayak shimmernya ini powder ya, bukan cream. Dan ini bakal pertama kali gue pakai produk ini juga, so I don't know what to expect. Kita bakal review bersama-sama aja ya. But I will tell you, gue biasanya nggak suka, sebenarnya dari tahun lalu sih gue sadar kalau gue itu nggak suka cream product clog my pores. Biasanya aku sering jerawatan, sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau kayak for everyday, I do not recommend, I don't do that. So I was kind of disappointed that this product is a cream product. Oke, menurut gue mereka akan benefit untuk menjadikan produk ini produk powder aja. Karena kan emang produk Wardah itu lebih banyak dipakai sama orang-orang biasa ya, nggak makeup enthusiast, bukan makeup artist. Dan cream product like this can be hard to use, you know. Pakai yang ini, oh that's quite pigmented. I would say shades-nya ini quite warm ya, jadi bukan shades contour lebih tepatnya, kayaknya ini lebih ke shades bronzer deh. Kita pakai dulu, gue bakal ganti kuas. And it has more of a powder finish ya, kalau misalnya saat gue blend di kulit gue nggak berasa becek atau nggak waxy sama sekali. Alright, so let's not be biased here, cuma karena gue nggak pakai produk cream anymore, gue jadi nggak suka produk ini. But truly, I think this product is kind of hard to blend. I can blend it. Gue bisa ngeblend. I have the time for it. Tapi kayaknya untuk lulu pada gitu ya, pegawai-pegawai biasa. Selain bukan orang punya waktu 2 jam untuk make upan tiap harinya, this can be a bit intimidating honestly. Takutnya berantakan aja gitu loh. More of a bronzer shade, ini bukan contour shade, terlalu warm di kulit gue. Walaupun warmnya aku suka, jujur. Oke, aku suka warmnya. Warmnya is quite nice. Sejauh ini gue nggak terlalu enjoy pakai si Color Fit Face Highlighting Contour Palette ya. Bagian konturnya terlalu warm buat gue. It has a powder finish yang oke banget. Cuman dengan pigmentasi yang seperti ini makes it hard to blend. Oke, ntar untuk bagian glow-nya, untuk highlighternya bakal gue pakai setelah kita pakai bedak ya. And now it's bedak. Oke, for loose powder we're still in the Color Fit series karena kayaknya emang Color Fit series ini jauh lebih superior dibanding series mereka yang warna biru, I don't know namanya apa, tapi yang jadul seperti itu ya. Sekarang gue inget lagi, kayaknya bedak tabur pertama gue itu juga dari Wardah saat mereka masih masih plastik gitu. I don't know if you remember, warnanya masih biru tapi nggak sebagus sekarang. Of course bukan biru yang sekarang yang lebih oke gitu, packagingnya jauh lebih bagus. Tapi untuk sekarang tahun 2025 ini bedak tabur bakal gue pakai dari Wardah, ada yang si Color Fit HD Blurify Loose Powder. If you know me, okay, you udah sering nonton video Lipni, lu udah sering tanya ke Lipni bedak tabur apa yang akan sangat lo rekomendasikan, jawaban gue akan selalu datang dari Wardah. Oke, ini salah satu bedak tabur yang menurut gue oily skin will love this. Okay, it has coverage, it has hold, it has mattifying effect yang bagus banget dipakai apalagi saat foto. Oke, seharian di cuaca yang panas, cakep banget. Even dari versi sebelumnya menurut gue very mattifying. Untuk versi barunya sekarang namanya HD Blurify Loose Powder nih jauh lebih bagus, nggak se-matte itu, masih matte tapi nggak sekering itu ya. Kalau misalnya kemarin gue bakal nyariin buat lu pada yang sangat oily, super duper oily, lu pengen kulit lu nggak berminyak sama sekali, lu bakal pakai yang versi lama. Tapi versi barunya ini masih tetap ngebuat muka lu matte dan nggak berminyakan, cuman lebih halus aja gitu loh. Jadi nggak kering-kering amat. Bedak tabur ini gue bakal pakai shades translucent alias shades putihnya mereka, oke, yang bisa dipakai sama almost all skin tone. Almost, I don't say all, almost all skin tone. Gue bakal pakai di area tengah wajah aja karena nanti gue bakal lanjut pakai powder foundationnya juga.
I'm very excited. Dua bedaknya Wardah adalah dua bedak terbaik yang gue coba di tahun 2025 kemarin. Gue udah ekspektasi karena gue udah suka sama bedak-bedak mereka sebelumnya. Cuman kayak seneng banget aja gitu loh. Like seneng banget karena produk Wardah itu affordable dan juga gampang untuk didapat. Oke, kayak hampir seluruh kota Indonesia harusnya ada produk Wardah. Gue bakal tunjukin aja ke lo pada videonya dimana gue pakai bedak ini full face. Maksudnya complexion gue full face pakai bedak taburnya aja. Gue nggak tambahin bedak-bedak lain. Cakep, bagus, halus, flawless. Nah, lanjut untuk bedak compact, oke? Lebih tepatnya sebenarnya sih powder foundation ya. Bedak compact yang bakal gue review dari Wardah adalah si Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation. So good. Ini gue jujur nggak pernah suka ini sama sebuah powder foundationnya, dimana this powder foundation can do it all. Kayak bisa lo pakai tanpa foundation, bisa lo pakai tanpa concealer, bisa lo pakai di atas foundation. Wah, cakep. Bagus banget. Shade yang gue pakai adalah 42N juga. Ini shades jauh lebih masuk di kulit gue. Dan karena gue udah pakai cushion hari ini, jadi gue bakal pakai kuas aja ya. Untuk apa? Biar ada coveragenya tapi juga nggak tebel-tebel banget gitu loh. Biar nggak keki aja wajah gue. Kalau misalnya gue cuma pakai concealer atau nggak pakai skin tint, baru gue bakal pakai sponge. Dan kalau udah nonton video Best of 2025 gue kemarin, gue bilang kalau bedak ini jauh lebih bagus di aplikasi ini pakai ini ya, pakai aplikator sponge yang bludru seperti ini, bukan yang datang bawaan dari mereka. Bagi gue ini kurang reach its full potential. Jauh lebih bagus kalau misalnya pakai pizza sponge seperti ini. Pakai kuas pun juga of course bagus, cuman coveragenya aja jadi lebih rendah ya. Should I put si 42N ini all over my face? Biasanya bakal gue gabungin dengan yang shade 52N ini ya untuk memberikan efek dimensi gitu, but I think can karena tadi kan udah pakai bronzernya yang cream tadi kan. Nah, banget lah ya. Walaupun jadinya agak sedikit nutupin bronzer yang tadi kita pakai. I don't know if you guys can see that. Ini halus banget hasil di wajah gue, oke, walaupun dia full coverage, walaupun dia tahan lama, tapi dia gak keki sama sekali. I love this powder foundation. Ini powder foundation yang paling bagus yang pernah gue cobain. I swear, please, can they make like 40 shades of this? I'm begging. I'm begging at this point. Gue butuh Wardah buat 40 shades buat si powder foundation ini. Alright, we're almost done with the complexion. Sebelum kita menuju ke blush, gue bakal pakai eye makeup dulu, oke? Dan yang pertama adalah a brow product. Brow product untuk sekarang, kayaknya seinget gue, I hope I'm not mistaken, and I hope I'm not mistaken. So I hope I'm not mistaken. Kayaknya untuk sekarang si Wardah belum punya brow mascara, oke? Mereka, oke. So alright, so I hope I'm not mistaken. Kayaknya untuk sekarang si Wardah masih belum punya brow mascara. Mereka cuma punya brow pencil. Dan brow pencil yang gue pilih adalah brow pencil dari series Eye Expert mereka yang bernama Matic Brow Definer. Oke, tipe-tipe pensil alis yang seperti ini bentukannya. Dia bentukannya pipih dan apa ya? Lebih tujukan untuk alis tebal, oke? Udah gue coba beberapa kali untuk melihat apakah dia cocok untuk tipe alis gue yang sekarang, dimana gue suka alis gue sangatlah tipis, sangatlah rapi dan tidak cocok, oke? I'm guessing tipe-tipe brow definer seperti ini lebih cocok buat lo pada yang suka alis-alis natural aja ya. But I'm still gonna give it a try, oke? Karena harusnya sih bisa lah, apa yang Lipni gak bisa lakukan, oke? I can do everything. Kayak technically alis gue ini setengah botak ya. Gue kurang suka pakai eyebrow pencil anymore, alasannya karena gampang hilang kalau dia kena minyak. Sebentar. Alright, so I'm gonna take this opportunity untuk pakai si highlightnya ini deh ya, apa namanya, concealernya mereka ini untuk ngerapin alis gue. Lihat apakah dia bagus atau enggak. Can you please tell me apakah alis ini sejajar? Let's move on to the eyeshadow. Untuk si eyeshadow dari Wardah sebenarnya ada versi color fitnya juga ya. Mereka punya 4 shades di eyeshadow palette tersebut, but I decided biar lebih berwarna aja video ini gue bakal pakai palette mereka, eyeshadow palette mereka yang eksklusif bernama eyeshadow palette 02 Rose Gold. Rose Glow. Ada dua tipe untuk eyeshadow palette ini, satu lagi yang warnanya peach dan satu lagi yang warnanya rose gold seperti ini, lebih ke pinkish. Oke. Wait, but correct me if I'm wrong ya. Apakah gue pernah review eyeshadow palette ini di YouTube? Mungkin pernah, mungkin enggak, I don't know, I forgot. Ada 8 warna di eyeshadow palette ini, dimana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 shades matte, or maybe matte shimmer, matte velvet, dan sisanya itu shades shimmer, oke? I personally love old school eyeshadow palette seperti ini. Kenapa? Karena jauh lebih versatile ya, lebih gampang dipakai, pilihan warnanya nggak 4 doang, bisa gue mix match. That's the thing, gue agak suka bosen sih sama tipe-tipe eyeshadow palette sekarang cuma warnanya 4, 5, berapa gitu.
it's boring. Yes, I know it's easy, cuman jadinya tuh kayak, oh, I have to buy multiple palettes. Gimana sih? Gue pengen eyeshadow palette gue itu bisa gue pakai untuk look apa aja, kayak natural, semi-natural, bold banget. You know what I mean? Kurang oke sebagai concealer for under eye, jujur. Untuk eksklusif eyeshadow palette ini, warna pertama gue bakal mulai dari warna yang ini ya, lebih ke rosy pink shade di sini. I don't know if you guys can see, sebagai warna base dulu. I don't know, but you know, put it all over your eyes lah. Inilah alasannya aku tuh jarang buat tutorial ya. Bahasa untuk tutorial buat gue itu sangatlah membingungkan. Kayak, oh, taruh di sini untuk ke sini tuh, gue jauh lebih suka untuk kasih tahu lu pada opini gue tentang produk ini aja gitu loh. It's way much easier, I would say. Ya, taruh di bagian bawah juga. Oke, gue bakal ambil warna shimmernya yang ini di sebelahnya tadi. Tadi kan gue bilang kalau eyeshadow palette ini old school, jadi kualitasnya pun juga still old school, dimana it's still a bit powdery, but good thing is adalah it's very much easy to blend. Perfect eyeshadow palette untuk orang-orang biasa, oke? Jadi buat lu pada yang makeupnya cuman butuh segini aja, ini adalah eyeshadow palette yang menurut gue sangatlah bagus. Kalau pengen lebih bagus sedikit lagi, bisa ambil yang makeover, yang rose palette mereka, yang city eyeshadow palette mereka masih dijual kan? I believe so, masih mereka jual. Itu lebih versi lebih bagusnya lagi ya, karena shimmer-shimmernya, glitter-glitternya lebih oke. Tapi kalau misalnya pengen yang versi B aja, ini pun juga bagus kok. Actually, my review for this eyeshadow palette is that I enjoy this, okay? I don't see any problem with this eyeshadow palette. Ini tipe eyeshadow palette yang kalau misalnya tanya ke gue, ini bagus gak eyeshadow palette-nya? I would say yeah, it's quite nice. Sekarang bakal lanjut lagi ke warna shimmer keduanya. Yang ini nih, ini lebih platinum, I would say tipe-tipe warna highlighter. Lupa ada aja warnanya seperti apa. Seperti itu loh. I'm gonna try with my fingers dulu, apakah oke? Ya, no, gue bakal pakai kuas aja. Dan shade eyeshadow terakhir yang bakal lo pakai dari si palette ini adalah yang ini nih. This is a highlighter shade, oke? Highlighter, lebih tepatnya highlight your brow bone. Ini alasannya kenapa gue bilang this is one of the perfect eyeshadow palette, karena dia masih ada highlight shade-nya ini, oke? Di eyeshadow palette yang keluar beberapa tahun belakangan ini tuh nggak ada highlight shade. Mungkin karena people just don't highlight the brow bones anymore, alright? Alasannya kayak karena lebih suka alis natural. Alis natural kan gak ada highlight tulang alisnya sini kan. Tapi karena sekarang aku alis tipis, jadi aku suka untuk nge-highlight tulang alis aku. Highlighting your brow bone itu makes a huge difference to your eyeshadow ya. Kayak eyeshadow lu berasa lebih rapi, lebih oke, lebih mencolok gitu. I like this palette. I enjoy this palette. This palette has everything I want. See? Alright, so setelah eyeshadow, what we have is eyeliner. I don't know if you can see it from my face, dimana I'm not looking towards this pot. Alasannya kenapa? Karena udah aku coba eyelinernya and I don't like them. Yang pertama, gue punya eyeliner pencil mereka bernama Eyeliner Pencil. I don't know apakah ini Eye Expert Series ya. Pokoknya eyeliner pencil yang biasanya akan gue pakai sebagai waterline, oke? Dan ini cuma ada satu warna hitam. I don't like eyeliner pencil warna hitam for my waterline, but this is all I have, so I'm gonna use it right now. Alasannya aku nggak terlalu suka adalah karena bleber. Like maksud gue kalau misalnya gue pakai eyeliner di bagian waterline atas gue ini, gue pengen dia cuma ada di bagian waterline atas aja, jangan transfer ke bawah. Can you see? Like there's a time and place for that, dimana gue pengen pakai warna hitam di bagian waterline bawah gue, but most of the time I don't. Kayak bagi gue terlalu intense, dan for my eye shape yang kecil seperti ini ngebuat mata gue jauh kelihatan lebih kecil. I don't like. Jadi tipe pensil dimana pensilnya ini kasar ya, ini kena mata gue tuh itu sakit banget. So saat diraut ada serpihan-serpihan kayu, berbahaya for your eyes by the way. Saat ke toko makeup kemarin sebenarnya gue nggak pengen banget beli eyeliner ini ya, but for this video I will try it for you guys to see kenapa aku tidak rekomen eyeliner ini. I do not like eyeliner pen yang bentukannya spidol seperti ini ya, kayak it's very hard to use and it's bleeding. I don't like it. Lu tanya ini ke semua orang, pasti akan lebih susah untuk buat eyeliner tipis dibanding buat eyeliner tebal. So with that in mind, I think it's better for brands untuk ngebuat eyeliner yang emang ditujukan untuk buat eyeliner tipis. You get me? Kamu ngerti kan? Kayak oh, kalau misalnya gue punya eyeliner yang aplikatornya tipis dan gue pengen yang tebel, ya udah tinggal tiban aja. Lebih baik gue punya eyeliner yang secara default gampang dibuat tipis.
Bagusnya kelihatannya bagus, of course, karena siapa yang pakai Lipni. Ini di hasil dari eyelinernya nice, not bad lah, tapi agak effort pakainya, jadi terserah kamu. Kalau misalnya lu tipe orang suka effort, gak apa-apa deh aku susah-susah pakai eyeliner, pakai ini. Silahkan aku kasih ke kamu. So we're done with the eyeliner, which both I'm upset about. Let's move on to mascara. Di tahun 2025 mereka keluarin 2 maskara secara berbarengan. Yang pertama adalah Volumizer Mascara High Impact, dan yang kedua adalah Anti-Gravity Iron Mascara. Oke, so dari keduanya ini, karena kemarin udah gue buat in-depth reviewnya, please check that video biar lebih jelas lagi. Di video ini gue gak membuang-buang waktu, masih ada produk yang ngantri soalnya. Oke, dari namanya it's clear that ini adalah 2 maskara yang memberikan hasil yang berbeda. Si High Impact ini lebih memberikan efek maskara yang lebat, tebal gitu kan, sedangkan yang Anti-Gravity lebih lengthening and natural looking. Oke, I've always loved mascara yang lebih volumizing, right, yang lebih tebal, yang memberikan efek kayak gue nggak butuh pakai bulu mata palsu lagi. However, dari 2 maskara ini, jujur gue jauh lebih suka yang Anti-Gravity, oke? Karena ini lebih nyaman dipakainya, especially on non-makeup days, dimana gue lagi nggak mau makeupan, atau enggak di saat gue lagi nggak mau susah ngapus maskara di malam hari aja. Basically, this is what I expect Judy Doll to be. Saat pertama kali gue cobain di tahun 2024, gue nggak tahu sekarang Judy Doll kayak gimana maskaranya, tapi ini adalah tipe iron mascara yang gue suka, oke, yang gue mau, dimana dia memberikan efek lengthening dan juga curling tanpa gue jepit bulu mata. Somehow gue merasa ini bisa menaikkan bulu mata gue gitu loh. So efek yang sangatlah bagus, sangatlah natural, bisa gue build up sedikit, jadi ada sedikit volumenya gitu loh ya, ada sedikit efek dramatiknya, walaupun gak bakal sedramatis si High Impact ini. High Impact ini is nice, sayangnya bagi gue it can get a bit too too clumpy ya, oke, kayak harus gue rapi-rapiin, kayak gue harus agak lumayan hati-hati pakainya, atau enggak kadang harus gue sikat gitu biar mereka nggak stuck together. But today I think I'm gonna use si High Impact aja ya, karena emang eye makeup kita udah lumayan tebel, so I need my mascara to show up. Si High Impact ini, but one thing at least yang ngebuat gue nggak suka sama maskara ini, kayak ini adalah maskara yang menurut gue quite nice. Ini nggak bleber, oke, nggak bleber, itulah bagusnya dia. Si Anti-Gravity pun juga tidak bleber, so bleber safe. Si High Impact ini masih kadang suka berantakan, itulah paling yang minus yang sangat-sangatlah disayangkan dari maskara ini. Tahan lama, nggak bleber, tapi suka berantakan pemakaiannya. This brush grabs it too much. Hasil maskara di Wardah High Impact very cetar, cuman ya bit messy tadi saat gue pakai. I do have to do some clean up a little bit. And now it's time for a blush. I'm very excited about this karena I remember ini adalah satu produk Wardah yang sangat-sangatlah gue suka. At one point, I don't know kenapa gue udah jarang pakai sekarang, kayak karena ya itu, karena dia adalah produk cream ya, yaitu blush dari Wardah, Color Fit again, Color Fit Cream Blush. I'm not sure apakah ini produk terbaik mereka juga. It must be, karena aku suka, dan biasanya yang aku suka itu orang-orang juga suka ya, atau enggak yang orang-orang suka aku juga suka. I remember alasan kenapa gue suka banget sama si cream blushnya dari Wardah ini. Pertama adalah pilihan warnanya yang cantik banget, manis-manis banget ya. Untuk kali ini gue beli shades yang 02 Merry Mauve, oke, pinky shade. Dan juga finishnya, jadi dia punya tekstur cream to matte finish, cream to powder finish, lovely on the skin. Kemarin udah gue cobain di wajah gue ya, di atas bedak gak berubah, masih sebagus itu, masih sangat-sangatlah gue suka. Lu pakai di atas foundation, habis itu lu pakai bedak masih kelihatan, lu pakai di atas bedak pun masih oke, tidak patchy, karena dia punya that powder matte finish. Makanya lu lihat gue sumringah banget ngomongin soal cream blush ini, karena masih sebagus itu dan aku suka banget. Oke, bakal pakai brush yang seperti ini ya, padat tapi nggak padat banget, masih bisa gue blend. Oke, get the shade, like it's almost kayak pinkish, neutral, warm shade, perfect banget. Tapi kemarin saat gue swatch lagi di toko juga cakep-cakep banget kok yang lain ya. Kayak bingung gue pengen beli shade yang mana, tapi karena kata mbaknya shade yang paling banyak orang suka yang Merry Mauve ini, kak, ya udah deh aku beli. Dan you know what, I get it. I don't know if you guys can see that, tapi dia ngeblend secara halus di kulit. Pigmented, but not pigmented in a shocking way. Not in a kayak blush blindness kind of way. Masih blush yang natural. Oh, just manis. Oh ya ampun, gue hampir langsung pengen menuju ke lipstick. Tapi I remember ada highlighter kan. Highlighter dari si Highlight Contour Palette ini.
do I wanna use this? Karena ini kayaknya highlighternya lebih goldy dan cocok gak ya sama blush gue yang sekarang? No, you know what? I can. Gak terlalu gold kok ini setelah akhirnya gue swatch ya. Kayaknya masih masuk. Gue bakal pakai sedikit-sedikit aja ya. Kenapa? Karena nggak ada alasan tertentu. I just don't really like that highlighter, too much highlighter look. Like it's fine. 2016 is making a comeback, tapi not comeback like that. Like, okay. Let's see apakah cakep. Oh, hasilnya nggak terlalu too much ternyata ya on the face. Oh, quite natural sebenarnya sih akhirnya di kulit ya. Nggak ini swatchnya gitu. Kayak di swatchnya kelihatannya itu banget, medok banget. Tapi saat gue pakai di muka gue, nggak semedok itu kok. Masih bagus ini. Udah cukup. Gue pakai ini sebagai formalitas saja. Jujur, I don't really care about highlighter right now. Let's move on to the lips. Alright, so untuk produk bibir Wardah, jangan ditanya ada berapa, banyak banget. Gue pun males ngitung ya. Tapi untuk video kali ini, of course yang akan Of course yang bakal gue review dan gue omongin di video ini adalah the Glasting Liquid Lip. Oke, Glasting Liquid Lip dari Wardah ini basically their lip glaze, their newest lip glaze. Aku pernah buat video lip mana gue review semua lip glaze produk lokal kan, dan kayaknya ini lumayan tinggi dan nilainya. Alasannya karena ini itu mempunyai finish yang sangat-sangatlah glossy, paling glossy. Packagingnya juga menurut gue paling sleek ya, paling bagus dan very pigmented. Paling ngebuat gue kurang sering pakai ini karena emang dia berasa lumayan berat sih coy ya, lumayan berat. Dan seperti produk-produk Paragon lainnya, for the lip glaze harus lo kocok-kocok dulu. Dan gue pun juga nggak tahu ada berapa shades sekarang. Harusnya sekarang udah ada lebih dari 10 shades ya. I think people really love this one. I think orang lebih suka yang ini dibanding si versinya makeover. Dan di video ini gue bakal pakai shade Petal Flush, one of my favorite shade. Again, like this is a blush shade, right? Like ini, bentar. Coba aku bandingin ya swatchnya. Hampir mirip gitu kelihatannya. Yap, perfect. Kalau misalnya pakai blush ini, lo harus pakai Petal Flush, oke? Kalau pakai Petal Flush, lo harus pakai shades Mary Mauve. Neutral peachy pink shade that's just lovely kelihatan di bibir gue, oke? Before that, you guys know in the past year gue lagi suka banget lip liner dan Wardah belum punya lip liner. I don't think they're gonna make lip liner sih, karena walaupun lip liner is making a comeback even di produk lokal, kayaknya yang suka itu masih sedikit. It's quite niche actually. Jadi gue bakal pakai their eyebrow aja, their eyebrow product. Ini pensil alisnya yang tadi gue sempet coba kemarin dan somehow lebih tahan lama dibanding lip liner biasa ya. Gue bakal pakai matte brow definer mereka as my lip liner. Baru setelah itu bakal aku tiban the Glasting Lip Liquid ini. Dan karena bentukan di pipi seperti ini juga lebih gampang dipakai di bibir. Oh by the way, gue udah bilang belum gue pakai shades apa buat si alisnya ini. Dark brown ya, dark brown. See, like this is a very nice shade. Oke. Manis gitu shade ini. Suka banget aku sama shade ini. Ini kelihatannya si Glasting Liquid Lip. I do like this shade. They make a great pink natural shade, cakep banget, very glossy, paling glossy dari antara semua lip glaze lokal lainnya. Paling gak enaknya emang ini bagi gue berasa berat sih ya, jadi I don't really recommend pakai si Glasting Lip ini tiap hari. Depends on how you tolerate your lip product. But at least untuk si Glasting Liquid Lip ini gue ngerasa dia sebrundul makeover gitu. Kalau makeover emang kayak kalau dia udah ngilang itu agak susah ditouch up, harus lu hapus semua. I feel like untuk si Wardah ini masih bisa sedikit gue tiban gitu loh. Dia nggak ngebrundul banget. Brundul, the word for it, you know lah, kayak bertekstur gitu. Kayak dia ngelupas gitu kan. Sadly untuk Wardah Beauty mereka masih belum punya setting spray. Jadi gue bakal pakai setting spray dari si OMG aja ya, Fix and Lock ini. Kalau bersih bersama Bu Alfian. Buat yang nanya reviewnya, gue masih belum tahu how I feel about the setting spray. Baru gue pakai berapa kali doang. Bener kan apa yang gue bilang, hasilnya pasti bagus karena emang di tahun 2025 ini I can confidently say kalau produk-produknya Wardah itu terpercaya ya, at least for the quality it's guaranteed, dan setelah itu preferensi lu aja seperti apa. Kayak contohnya yes, eyelinernya gue sangat-sangatlah tidak suka gitu, tapi for their complexion product actually ini bagus-bagus banget ya. And the fact that again Wardah is very accessible, I cannot recommend them enough. I'm very happy with my experience right now dengan hasil makeupnya. Oke, produk yang gue bicarakan di video ini membuat aku bahagia gitu. So overall experience with this Wardah product adalah
9 out of 10, 8 out of 10, 8 out of 10 karena bagi gue shade range-nya masih lumayan kurangnya untuk Wardah. Like bisa jadi 10 out of 10 kalau shade-nya lebih banyak, tapi for now it's 8 out of 10. Oke, like I'm very happy setiap kali gue ke counternya Wardah, gue gak ragu lagi dengan kualitas mereka. Gue tahu gue bisa mendapatkan produk-produk yang bagus. So with that said, thank you so much for watching this video ya. Seperti aku bilang, eyelinernya skip aja please, 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 please. Like kenapa gue kesel banget sama eyeliner mereka, karena complexion-nya udah cakep tapi eyelinernya gitu loh. Oh, and setting spray by the way, kalau misalnya ada orang Wardah yang nonton, the setting spray and the lip liner if you actually care about us. Lip gloss, wait, do they have lip gloss yet? Okay, but thank you so much for watching. Gue video ini menghibur, membantu lu pada, and as always wash your hands, don't touch your face. Bye everybody, bye, thank you so much for watching, dah.